Rumahnya nih modelnya keren-keren banget teman-teman, futuristik banget, lokasinya juga strategis banget di daerah Bintaro. Ini sih jalan kaki aja ya, sampai ke KRL tuh paling cuma sekitar 5 menit aja teman-teman. Harganya ini lagi perdana, ini start from-nya mulai dari 1,3 M. Keren banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan memberikan informasi terkait klaster-klaster terbaru yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kita juga akan mereview dengan sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya. Jadi buat teman-teman yang nantinya tertarik dengan rumah yang akan kita review ini, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang ini kita akan mereview klaster terbaru Besitan Anwa Group yang lokasinya nih super duper strategis di daerah Bintaro nih teman-teman. Ya, langsung aja, ini dia Acilia Bintaro. Acilia ini berdiri di atas lahan 6 hektar persegi yang nantinya akan ada 400 unit rumah yang terbagi ke dalam 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe botani, luas tanah standarnya yaitu 60 meter persegi dengan dimensi 6x10 dan punya luas bangunan di 36 meter persegi. Tipe yang kedua adalah tipe bloom, memiliki luas tanah standar 60 meter persegi dengan dimensi 6x10 dan luas bangunan di 67 meter persegi. Tipe yang ketiga adalah tipe blast dengan luas tanah standar di 72 meter persegi dengan dimensi 6x12 dan luas bangunan di 82 meter persegi. Tipe yang terakhir yaitu tipe blossom, punya luas tanah standar 91 meter persegi dengan dimensi 7x13 dan luas bangunan di 91 meter persegi. Fasilitas yang ada di Acilia ini juga sudah cukup lengkap, menggunakan sistem keamanan one gate yang dijaga security 24 jam, ada sport club, children playground, dan fasilitas lainnya yang sedang dalam proses pengembangan. Spesifikasi yang digunakan di setiap rumahnya juga sudah cukup bagus, menggunakan fondasi board pile, dindingnya double bata ringan, lantainya homogenis style ukuran 60x60, sanitary by Toto, rangka atap baja ringan dan ditutup dengan genteng bentot. Nah, Acilia Bintaro ini lokasinya super duper strategis teman-teman, karena cuma berjarak sekitar 1 menit aja kalau teman-teman mau menjangkau KRL Jurangmangu ataupun pintu tol Bintaro Jurangmangu ya. Nah, untuk urusan perbelanjaan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Bintaro Jaya Ekceng yang berjarak sekitar 5 menit. Ataupun buat teman-teman yang butuh sekolahan untuk anaknya, lokasi ini juga dekat sekali dengan sekolah Al Kausar yang cuma 30 detik aja teman-teman. Di jalan kaki juga bisa ya. Nah, buat keadaan darurat, lokasi ini juga dekat sekali dengan rumah sakit ibu dan anak yang berjarak sekitar 2 menit, ataupun rumah sakit Premier Bintaro yang berjarak kurang dari 10 menit aja teman-teman. Dengan lokasi yang super duper strategis itu tentunya akan memudahkan teman-teman nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang di belakang aku ini sudah ada rumah contoh yang benar-benar keren banget. Nah, ini punya luas tanah standar tuh di 91 meter persegi, dimensinya 7x13 dan punya luas bangunan di 91 meter persegi. Kita bahas yuk dari depannya yuk. Kalau kita lihat dari atas ya pakai drone ya. Rumah ini tuh pakai atap segitiga pelana yang membuang air ke sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Dan di sebelah kirinya tuh dia pakai cor-coran untuk naruh outdoor AC teman-teman. Nah, kalau dilihat dari tampak depannya, rumah ini tuh mengusung tema Skandinavian modern. Kenapa aku bilang modern? Karena di area sini nih ya dia tuh sudah pakai konsep pilotis teman-teman. Jadi di area carportnya ini nggak perlu banyak pakai kanopi, ini keren banget. Dan pastinya di area lantai 2-nya ini dia bener-bener lega banget ya, karena bisa memanfaatkan luas tanah yang ada. Ini keren banget. Nah, fasadnya nih Skandinavian dan dia tuh ada sentuhan tali air ya, bentuknya horizontal kayak gitu, manis banget. Dan di area fasadnya nih ada jendela yang dibentuknya tuh kotak gini. Selain fungsinya untuk menerangkan area di kamar tidur utama dan sirkulasi udaranya, pastinya kalau dilihat dari fasadnya ini bener-bener keren banget teman-teman. Di sebelah kiri dari bangunannya ini ada balkonnya tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini balkon yang bisa diakses dari kamar tidur utamanya. Row jalannya juga udah gede banget, teman-teman bisa lihat ya. Ini row jalannya gede banget.
Nah, nanti row jalannya ini akan diaspal juga teman-teman. Jadi row jalan yang benar itu memang sebelum diaspal itu harus dibeton dulu seperti ini. Dan ini pastinya cukup banget ya kalau misalnya berlalu lalang sama tetangga. Yuk, ikut aku yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian carportnya ya. Karena rumah ini tuh lebarnya 7 meter ya. Pastinya teman-teman tuh cukup banget kalau teman-teman mau naruh 2 unit mobil sekaligus nih di area carportnya. Tapi seumpama sekiranya agak ngepres gitu ya, teman-teman bisa minta ke developer nanti pengajuan untuk mempapras di bagian area tamannya. Jadi tamannya tuh sedikit lebih kecil sehingga teman-teman bisa lebih leluasa untuk naruh 2 unit mobil dan beberapa unit kendaraan roda 2. Nah, di area carportnya ini cakep banget ya, karena dia tuh udah pakai batuan alam andesit seperti ini nih. Ini bentuknya kecil-kecil ya, jadi resiko untuk pecah ini kecil banget teman-teman. Nih keren banget ya, pastinya juga kalau misalnya nyuci kendaraan atau misalnya lagi hujan ini nggak akan licin teman-teman. Bagus banget pakai andesit. Nah, area carportnya juga ini keren banget ya, karena dia tuh pakai besi Habim atau besi WF yang dikombinasikan dengan kaca template ya. Ini cakep banget tuh, lihat ya, bentuknya tuh beda ya dari yang lain. Dan ini udah termasuk ke dalam pembelian rumahnya. Jadi nanti di setiap rumah yang ada di Acilia ini semuanya menggunakan di tipe ini ya, menggunakan kanopi yang modelnya seperti ini. Keren banget ya. Nah, di belakangnya ini tuh ada wall panel yang menggunakan conwood yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat seperti ini. Jadi area fasadnya nih manis banget karena unsurnya itu banyak menggunakan warna-warna natural. Oke, geser sebelah kanan. Di sini tuh ada jendela yang ukurannya cukup besar yang bisa dibuka dari area dalam, yang pastinya bisa memaksimalkan sirkulasi udara yang masuk ke area bagian dalam rumahnya nih. Di depannya tuh ada taman yang ukurannya juga cukup besar, ini sekitar 2,5 meter ya standarnya ya. Defaultnya nih teman-teman bisa gunakan untuk bercocok tanam atau misalnya teman-teman mau bikin kolam, atau ya seperti yang aku bilang tadi mau geser sedikit supaya area carportnya jadi lebih lega nih, bisa banget. Di sini tuh dikasihin step up menggunakan HT ya, warnanya abu-abu seperti ini supaya dia membedakan antara area bagian dalam dan area carportnya. Pintunya juga cakep banget, warnanya hitam, dia didesain menghadap ke samping. Jadi seumpamanya teman-teman lupa buka tutup pintu ketika keluar atau mau masuk rumah, ini privasinya tetap terjaga karena tidak terlihat dari area depan. Ini udah menggunakan juga smart door lock by Paloma seperti ini. Cakep banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk ikutin aku terus. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya nih. Ketika udah sampai dalam rumahnya, ambience yang aku rasa ini rumahnya ini bener-bener hangat banget. Ini tuh enak banget karena jarak per areanya ini nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat juga, jadi enak banget. Apalagi didukung sama ambience light-nya itu yang bener-bener hangat banget teman-teman. Jadi nuansanya ini mewah, tapi tetap nyaman dan nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, enak banget ya. Nih. Oke, kita review dulu pelan-pelan dari bagian depan rumahnya. Di sini tuh ada jendela sliding ya, ini teman-teman bisa geser, yang pastinya bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat sirkulasi udara ke bagian dalam rumahnya ini menjadi sangat-sangat maksimal. Ini karena unitnya di sini hook ya, rumah contohnya, maka teman-teman tuh bisa dapat jendela samping seperti ini nih ya. Jadi sirkulasi udaranya bener-bener keren banget teman-teman, full banget, optimal banget ya.
Di sini tuh ada satu area living yang kalau misalnya kita taruhin TV di sebelah situ ya, ini eye level ke area TV ini masih sangat nyaman sekali teman-teman. Ya, masih cukup enak. Dan di sini buat naro satu sofa dengan 2 bangku kecil juga masih enak banget. Rumahnya ini mengusung konsep open space ya, di mana area living room, kemudian di sebelah situnya nanti ada dining dan sini kitchennya. Ini berada di dalam satu ruangan tanpa sekat nih teman-teman. Ini yang gue bilang kenapa rumah ini tuh enak banget, karena benar-benar ruangannya tuh pas, nggak gede, nggak kecil juga. Jadi kalau kecil tuh kadang-kadang ya nanti seiring bertambahnya waktu ya, nambah barang, nambah orang, itu jadi kelihatan lebih sempit teman-teman. Jadi ini tuh rumahnya pas ya, walaupun nambah barang, nambah orang, ini masih cukup nyaman sekali. Sebelah sininya ya, ini teman-teman bisa teman-teman manfaatkan untuk area dining. Ya, seperti ini. Dan di area tangga teman-teman bisa bikinin kabinet dengan area pajangan seperti ini ya, bisa naruh-naruh piala, piagam dan lain sebagainya. Ya, di atasnya juga teman-teman bisa taruhin seperti ini. Ini floor to ceilingnya juga masih cukup nyaman ya. Ini buat sirkulasi udara pasti maksimal banget. Nah, kalau teman-teman lihat drop ceilingnya ini manis banget ya, warm seperti ini. Tapi nanti kalau teman-teman belinya standarnya itu dapatnya tuh drop ceilingnya ya rata begitu aja teman-teman ya. Di bawahnya tuh dia menggunakan homogeneous style, ukurannya tuh 60x60 seperti ini. Jadi nuansa ke dalam rumahnya tuh bener-bener lebih mewah lagi teman-teman. Cakep banget. Sebelah sininya tuh ada area dapur. Ya, ini area dapurnya juga keren banget. Tapi nanti standarnya teman-teman dapatnya tuh top table sama sinknya aja ya. Jadi ini bisa teman-teman jadikan preferensi kalau misalnya teman-teman beli di Acilia ini ya. Nih sekali lagi karena unitnya ini hook rumah contohnya, maka teman-teman bisa buat jendela samping untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan. Jadi lebih maksimal lagi. Oke, kita geser ke sini. Di sini ada satu kamar mandi. Ya, ukurannya juga masih cukup besar nih. Dia pakai sanitarinya juga udah keren banget, by Toto seperti ini. Dan ambience-nya juga aku suka banget nih. Warm ya, jadi bikin nyaman ya kalau misalnya ada di kamar mandi. Ini homogeneous style-nya seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman beli, standarnya tuh dapatnya homogeneous style yang ukurannya 30x30 teman-teman. Cakep banget. Oke, next kita geser ke area sini. Di sininya tuh masih ada satu kamar tidur nih teman-teman nih. Ya, ukurannya juga cukup besar untuk area kamar tidur di lantai 1. Jadi teman-teman naruhin bed ukuran queen size di sini masih muat banget. Kalaupun nanti anak atau orang tuanya misalnya butuh space yang lebih besar, ini bisa teman-teman upgrade ya. Di sini teman-teman taruhin lemari-lemari atau area-area wardrobe ya. Di sini tuh ada jendela yang terhubung ke area samping ya. Nanti area backyardnya. Cakep banget. Ambience light-nya wah enak banget. Next, geser ke sini. Di sini tuh ada satu area yang dimana teman-teman bisa bikin kolam renang seperti ini nih teman-teman. Jadi kolam renang yang teman-teman lihat sekarang ini adalah preferensi aja, ini opsional aja. Standarnya teman-teman nanti dapatnya tuh ya backyard aja ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini untuk penghijauan ya, atau untuk bikin kamar ART mungkin, atau mungkin dapurnya tadi mau digeser keluar nih juga masih bisa banget. Atau misalnya teman-teman punya hobi kolam ikan, teman-teman bisa bikin di area sini, atau misalnya mau bikin vertical garden ini masih cukup banget karena area backyard ini masih gede banget teman-teman. Oke, di sini tuh juga masih ada satu jendela ya. Nah, ini teman-teman bisa geser sekali lagi buat memaksimalkan udara dan pencahayaan yang masuk ke area lantai satunya. Oke, setelah kita mereview apa aja yang ada di lantai satunya, sekarang ikut aku naik ke lantai 2-nya. Let's go, yuk! Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Tapi seperti biasa ya, sebelum sampai ke lantai 2, kita bahas dulu apa aja yang ada di area tangga. Area tangga ini, rumah contohnya ini menggunakan vinyl teman-teman. Yang dipadukan juga dengan kayak semacam step nosing gitu ya. Tapi standarnya nanti teman-teman dapatnya itu ya homogeneous style aja di area tangga. Ya, jadi warnanya sama dengan homogeneous style yang ada di lantai 1 maupun di lantai 2-nya. Nih, menariknya lagi di sini tuh pakai railing ya teman-teman ya, yang menggunakan besi hollow, ukurannya tuh 2x2 yang dibuat secara presisi
Terus kemudian dicat menggunakan warna hitam. Dan ini uniknya lagi, di si bawahnya sini tuh dia menggunakan plat besi dan kemudian gripnya ini tuh pakai kayu teman-teman. Jadi gripnya ini masih enak banget. Perpaduan kuatnya besi holo dengan nyamannya grip pada kayu, kemudian dicat berwarna hitam seperti ini. Jadi kelihatannya tuh lebih kokoh lagi teman-teman. Mantep banget. Nah di area tangga ini juga ada pencahayaan ya dari area bagian depan fasad rumahnya. Ini tuh di sini tuh ada kaca atau jendela yang ukurannya cukup besar nih, jendelanya jendela mati. Dia bisa memaksimalkan cahaya khususnya yang masuk ke area tangga ini teman-teman. Jadi kalau siang hari teman-teman tuh nggak perlu nyalain lampu khususnya di area tangganya. Oke, setelah kita sampai di lantai 2, ini aku sih suka banget ya. Ini tuh enak banget, di lantai 2-nya ini ada space yang ukurannya juga cukup besar nih. Sebenarnya space ini teman-teman mau manfaatin untuk misalnya area working space atau area bermain anak atau misalnya area kumpul keluarga di sini juga masih bisa teman-teman manfaatkan nih. Kayak misalnya bikin sofa seperti itu ya. Jadi bisa duduk, ditaruhin meja kecil ya. Dan karena di sininya tuh space-nya masih cukup lebar. Tuh, ya kan? Di bawahnya juga pakai homogeneous tile. Nah, yang menariknya lagi di atasnya itu ceilingnya dia mengikuti bentuk dari gentengnya teman-teman, yaitu segitiga pelana ya, karena konsepnya ini Skandinavian, maka ceilingnya tuh dia bentuknya segitiga kayak gitu tuh, cakep banget. Oke, yuk ke area sini. Di sini tuh ada kamar mandi sharing teman-teman ya, ini mantep banget, warnanya juga keren banget. Di sini perpaduan antara warna hijaunya itu hijau lumut ya, cakep banget. Nah ini dia pakai homogeneous tile-nya, motifnya seperti ini ya, cakep banget. Sanitary by Toto ya, di sini juga teman-teman nanti dikasihin pembatas seperti ini. Jadi antara area kloset dengan area showernya ini beda ya, jadi tetap kering di area klosetnya. Showernya juga mantep banget, dan di situ ada water heater-nya teman-teman. Jadi tapi nanti kalau teman-teman beli rumah ini, teman-teman nggak dapat water heater-nya ya, teman-teman dapat itu hanya saluran untuk AC-nya aja. Jadi kalau teman-teman mau nambah AC, teman-teman tinggal plug and play aja. Atau misalnya teman-teman lagi beli pas lagi ada promo bonus AC, itu tinggal ya udah nanti tinggal dipasangin dan udah siap gitu aja. Tapi kalau water heater-nya nggak dapat. Di sini juga ada jendela nih yang terhubung ke arah backyard-nya tadi. Jadi sirkulasi udaranya ngalir banget, enak banget ya. Nah di sini juga sama, jendelanya bisa teman-teman buka ya, ini nggak mati, terhubung ke area backyard. Jadi ruangan sini tuh sirkulasi udaranya tetap bagus teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nanti standarnya ya ada pintu ya ini ya. Di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk kamar tidur anak. Ini pakein single bed, tapi anaknya nanti udah besar, pakein size ukuran queen, ini masih muat banget. Itu ada jendela juga. Ini terhubung ke area backyard dan situ terhubungnya ke area side yard ya, karena dia rumahnya tuh di area hook. Teman-teman bisa bikin seperti ini nih, cakep banget furniturnya. Di bawahnya ini dia pakai vinyl, tapi standarnya nanti teman-teman dapatnya homogeneous tile aja. Geser ke area sini. Jadi di sini tuh ada 3 kamar tidur teman-teman. Nah ini kamar tidur yang kedua nih. Nah ini ukurannya juga cukup besar ya, ini pakai bed ukuran queen. Di sini masih space-nya masih cukup nyaman buat jalan. Di sini teman-teman bisa bikin area untuk belajar ya. Standarnya nanti teman-teman nggak dapat, ini hanya preferensi aja ya. Di sini juga teman-teman bisa bikin area wardrobe atau area lemari nih seperti ini ya, dengan ambient light yang manis banget nih. Kalau ngikutin rumah contoh nih cakep banget. Apalagi di ceilingnya tuh dia juga udah dipakein shadow line kayak gitu. Jadi detail kecilnya juga bagus. Oke, next kita kesini nih. Di sini tuh adalah kamar tidur utamanya teman-teman. Ukurannya sangat besar. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di sininya. Ada area walk-in closet. Teman-teman bisa bikinin seperti ini ya, naruh tas, koleksi tas ya. Buat cewek-cewek katanya tas itu investasi. Jadi bisa ditaruhin di sini. Atau taruhin sepatu-sepatu atau ya mungkin gesper atau jam tangan. Di sini area bajunya cakep banget ya. Nah ini nih ukurannya enak banget nih.
Tuh. Di sini kalaupun pakein ukuran queen 2x2 ini masih muat banget teman-teman. Dengan ditambahin nakas di area kiri dan kanan, ini masih cukup nyaman nih. Karena memang ukuran kamar tidur utamanya ini dibilang kebesaran enggak, kekecilan juga nggak mungkin. Karena ini tuh enak banget teman-teman. Ukurannya pas banget. Nah ini nih, dengan area ceiling yang seperti ini, tentunya teman-teman bisa bikin ceilingnya itu lebih estetik lagi nih. Tuh, dengan pakein lampu-lampu gantung seperti ini, atau misalnya teman-teman mau bikin kabinet lagi di area atas untuk naruh-naruh koper ya, supaya nggak terlalu kelihatan numpuk di bawah. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya banyak barang-barang yang temporary untuk dipakai, teman-teman bisa bikin di area atas ya. Kenapa? Karena ya itu ceilingnya tinggi, jadi banyak ruang yang bisa teman-teman manfaatkan. Di bawahnya juga pakai vinil ya, jadi nanti vinilnya ini hanyalah preferensi aja, teman-teman nanti dapatnya hanya homogeneous style biasa. Masih bisa teman-teman pergunakan untuk naruh TV ini ya. Ini enak banget nih, main PS sambil tiduran dengan ukuran layar seperti ini, asik banget. Kita ke sini dulu deh. Nih, di sini ada satu kamar mandi di dalam kamar tidur utama. Ini ukurannya juga cukup besar ya. Di sini ada wastafel, by Toto, ada klosetnya dan dibatasi dengan kaca template, dan di sini area shower. Ini mewah banget sih. Dia tuh pakainya granit yang modelnya itu kayak glossy gitu teman-teman. Dan dia motifnya tuh kayak marmer gitu. Jadi bener-bener mewah banget kamar mandi di dalam kamar tidur utamanya ya. Cakep banget. Nih ada seperti ini, ada water heater juga. Kemudian ada keramik yang motifnya kayak bata seperti ini. Nggak lupa dia tuh di area kamar mandinya dibikin step down supaya kalau misalnya mandi area sini aja yang basah, area sininya bisa lebih kering lagi teman-teman. Area kamar tidur utamanya nih ada balkonnya. Wih, asik banget nih area balkonnya nih. Di sini enak banget ya. Apalagi kalau misalnya para suami itu punya hobinya itu kayak ngerokok atau ngopi-ngopi ya kan. Ini enak banget sih, sekedar bercengkrama dengan pasangan, taruhin bangku-bangku buat sambil ngopi. Di sini bikinin kayak table buat naruh cangkirnya. Asik. Tapi standarnya defaultnya teman-teman akan dapat seperti ini ya. Bawahnya tuh homogeneous style. Dia pakai motifnya itu dia agak kasar kayak batu alam seperti itu supaya ya nggak licin ya, karena atasnya itu dia nggak ada kanopinya. Ya enak banget dan pastinya keset. Di sininya nanti teman-teman dapat taman kecil juga. Nah ini bisa teman-teman jadikan preferensi nih, ditanemin pohon Lee Kuan Yew ya. Ini tuh pohon Lee Kuan Yew. Jadi kalau misalnya dia udah besar ya, dia tuh menjulur ke bawah. Jadi lebih estetik lagi kalau dari bawah. Cakep banget. Di sini ya tadi nih dindingnya pakai kamprot ya. Wah ini saking rumahnya Grace, ini masih ada tangga nih teman-teman. Ini karena kemarin habis pasang instalasi AC ya. Ini rumahnya masih benar-benar Grace banget, baru banget. Di sini ada jendela ya, bisa teman-teman buka. Ini terhubung ke kamar mandi dan juga area kamar tidur yang kedua tadi. Manis banget. Oke, setelah kita menjelaskan apa aja yang ada di area kawasannya, tipenya, rumahnya, area lantai 1 dan area lantai 2 ini, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya, serta promo apa aja yang ada di Acilia Bintaro ini. Pokoknya teman-teman harus nonton video ini sampai habis ya, tungguin terus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya ya. Oke, sedikit ngingetin aja, Acilia ini terdiri dari 4 tipe teman-teman.
Tipe yang pertama diberi nama tipe Botani, memiliki luas tanah standar di 60 meter persegi dengan dimensi 6 kali 10 dan luas bangunan di 36 meter persegi. Tipe yang kedua diberi nama tipe Bloom, memiliki luas tanah standar di 60 meter persegi dengan dimensi 6 kali 10 dan luas bangunan di 67. Tipe yang ketiga yaitu tipe Blast, memiliki luas tanah standar di 72 meter persegi dengan dimensi 6 kali 12 dan luas bangunan di 82 meter persegi. Tipe yang terakhir dan yang tadi kita review yaitu tipe Blossom, memiliki luas tanah standar di 91 meter persegi dengan dimensi 7 kali 13 dan luas bangunan di 91 meter persegi. Nah, tipe Blossom ini memiliki harga per video ini tayang. Harga cashnya itu di Rp2.654.565.000, sementara harga KPR-nya di Rp2.932.047.000. Teman-teman wajib DP sebesar 5% yaitu Rp146.602.350. Jadi plafon KPR-nya sebesar Rp2.784.444.650. Nah, ketika kita breakdown dengan salah satu bank yang bekerja sama dengan Acilia ini dengan tenor 20 tahun, cicilan dari tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu di Rp16.805.950. Tahun keempat sampai tahun keenam di Rp22.402.525. Tahun ke-7 sampai tahun 20 atau sampai lunas, cicilannya di Rp25.383.638. Nah, harga dan cicilan yang kita cantumkan tentunya berdasarkan harga yang dikeluarkan developer dan tentunya mengikuti bunga yang berlaku pada saat video ini tayang. Dan pastinya harga ataupun bunga yang berlaku itu bisa berubah ya mengikuti kebijakan dari developer maupun dari banknya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar booking fee senilai Rp25 juta dan teman-teman berhak mendapatkan promo yaitu free PPN, free IMB, dan instalasi listrik dan air. Serta teman-teman berkesempatan juga mendapatkan bonus kanopi, smart door lock, CCTV, pompa air, dan juga torrent. Jadi buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman supaya channelnya makin berkembang. Nah, buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku. Karena rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.